Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Anda perhatikan ya, ini situasi politik di Indonesia itu sekarang ini jadi hiruk pikuk gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan karena politiknya saja, karena semua apa-apun dipolitisir di Indonesia itu. Salah satunya adalah tentu saja soal rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 gitu ya, pertandingan sepak bola Mhm. ya, yang nanti salah satu stadion yang dipakai adalah JIS. Jadi pusatnya yang sekarang jadi politikingnya itu di JIS gitu ya Mbak ya. Dan kemudian juga saya kira kemarin ada kasus bukan kasus, ada pemeriksaan terhadap Menpora, dan hari ini kan berlangsung dua Mhm. sidang ya, sidang Iya. lanjutan dari Johnny G. Plate, Mhm. dan juga ini sidang perdana dari Irwan Hermawan, dan itu kaitannya ini yang orang banyak, Irwan Hermawan itu juga hari ini juga belum akan muncul karena baru dakwaan ya, dan Betul. kita sudah yakin dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung kemarin bahwa yang ini tidak ada kaitannya dengan BTS. Tapi kalau toh ada korupsi, kata dia, ya itu tidak ada kaitannya dengan BTS loh. Kalau gitu apa? Masa iya nggak diselidiki kan gitu kan? Ya namanya korupsi tetap aja korupsi. Tapi dari situ kita bisa menyimpulkan hari ini kita tidak akan terlalu banyak dapat kejutan gitu ya dari dakwaan jaksa berkaitan dengan kasus BTS ini. Hanya saja justru yang sebenarnya kita tunggu nanti itu adalah apa ya, semacam replik atau apa gitu dari replik dan duplik gitu ya, dari Irwan Hermawan yang dia menyebutnya Mister X, Y, Z itu, yang dapat aliran dananya yang dia nggak mau buka di penyidikan, Iya. kata dia. Udah bener nih si Irwan kalau ngomong dia nggak mau buka di penyidikan tapi dia bukanya di pengadilan, karena kalau di penyidikan itu bisa di keep itu nanti. Iya. Mhm. Gitu ya, saya kira dua dua topik itu aja udah banyak sekali yang mau kita kita omongin Mbak, karena kan hari ini JIS itu pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan dua orang menteri ya, itu Mhm. DPR, dan siapa Mbak satunya lagi yang akan hadir di situ Iya, untuk Erick Thohir tentunya. oh, Erick Thohir ya. Sekaligus Oh sebagai ya. Menteri BUMN dan Ketum PSSI. Tapi kan sebenarnya kapasitas dia dalam hal ini dalam sebagai menteri, bukan bukan menteri dong harusnya ya, sebagai ketua PSSI ya, ketua umum Ketua Umum PSSI ya. PSSI, Ya, ya. betul. Saya kira dua topik itu sangat menarik Mbak, karena kelihatan sekali bahwa kalau saya melihat ini bagian dari operasi Mhm. menuju 2014 2024, saya kira tetap aja arahnya ke situ itu. Ini kan Pak Jokowi sendiri yang waktu itu ketika U20 batal, kemudian karena Mhm. alasan menolak timnas Israel kan, pada waktu itu Presiden Jokowi menyayangkan, Mbok ya jangan dicampur adukkan antara olahraga dengan politik. Lah Betul. ini JIS ini kok pertandingannya juga belum dimulai ya, ya Mhm. ternyata kemudian sudah dipolitisir kan begitu Mbak. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi belakangan ini memang hari-hari saat ini begitu ya, itu rame sekali. Jadi baik siang hari maupun malam hari itu tidak ada tidurnya Mas Hersu, medsos itu. Saya sampai jadi orang terus upload. Jadi misalnya saya bangun tengah malam ya, saya lihat ada orang yang baru beberapa menit yang lalu itu menuliskan sesuatu begitu, menanggapi hiruk pikuk tersebut soal JIS ini. Ini rame-rame betul ya. Dan kemudian juga ada tanggapannya kalau sejauh ini memang tetap saja ada pro dan kontra gitu. Tapi sekarang ini Mas Hersu, kecenderungannya orang mulai memang mempertanyakan kenapa sih nih hal yang mudah saja kok kemudian dibawa ke arah politik begitu. Karena Iya, seperti misalnya ini dikatakan memang oleh Menteri Erick Thohir, oleh Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, begitu ya. Mereka mengatakan bahwa perlu dilakukan renovasi begitu. Sementara kalau dari Dito Aryo Tejo, Menpora, dia mengatakan bahwa ini hanya dipoles saja sebetulnya begitu. Jadi dia tidak menekankan pada soal renovasi itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kondisi di JIS sendiri, Mas Hersu, dari pernyataan-pernyataan ini kan sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, Mas Hersu, apa kondisi pro dan kontra ini itu sebetulnya sudah betul-betul kalau kita lihat lihat list satu persatu itu memang betul sudah sudah memenuhi syarat begitu sebagai standar FIFA karena kita tahu kan sebagai asesornya juga orang FIFA. Nah, sekarang kalau saya ingin melihat begitu Mas Ersu, kenapa JIS yang
secara fisik gedungnya sendiri itu tidak seperti sejauh ini tidak terlihat bahwa dia perlu dilakukan renovasi. Seperti misalnya akses masuk penonton ada 138 pintu yang mengelilingi gedung JIS yang bulat tersebut. Itu akses masuk langsung ya ke arah lapangan begitu. Sementara kalau dari luar, nah inilah yang kemudian mungkin yang dimaksud adalah akses dari luar, yaitu akses publik begitu. Itu memang baru ada 2 pintu dari 4 pintu, saat ini baru ada 2 pintu. Nah, 2 pintu inilah yang dipermasalahkan begitu. Padahal 2 pintu ini sendiri itu sudah ada sejarahnya. Eh, Pernah sekali sukses, pernah sekali itu bermasalah. Hmm. Jadi ketika sukses itu ketika pembukaan JIS pada bulan Juli 2022 itu mendatangkan sekitar 64.000 penonton. Bayangkan, itu pertama kali dan kemudian langsung sebanyak itu, di mana pada waktu itu ada penampilan atau semacam konser pembukaan gitu oleh Dewa, oleh Kotak, band Kotak begitu ya, Setia Band begitu, dan kemudian juga diikuti dengan pertandingan begitu kan. Nah, artinya memang yang datang itu memang membludak. Nah, pada akses soal penonton yang keluar masuk ini tidak terjadi masalah, Mas Hirsu, tidak ada catatan bahwa terjadi penonton membludak terus kemudian terjadi kerusuhan atau saling dorong mendorong atau apa begitu ya, atau penumpukan yang berjam-jam, karena memang pada waktu itu sudah dirancang ada shuttle bus. Jadi ada shuttle bus yang menghubungkan penonton tersebut dengan misalnya dengan komuter lain atau KRL begitu. Hmm. Dan kemudian juga busway itu kan sudah ada dua jurusan busway, yaitu dari Harmoni Ancol juga ke arah Tanjung Priuk juga ada begitu. Jadi akses bisa dari situ. Ya. Tapi kemudian sekarang ini itulah kenapa itu tidak dilakukan lagi. Kalau seandainya yang terakhir kan konser Dewa 19 di bulan Februari lalu, memang terjadi masalah di situ Mas Hersu, karena pihak panitia itu kemudian setelah kemudian dilakukan penelitian oleh pihak kepolisian dan sebagainya, karena pihak panitia itu memang tidak menyediakan akses tersebut Jadi begitu. semua ini ya menggunakan kendaraan pribadi ke situ ya. Iya, Banyak semua ya, mayoritas menggunakan kendaraan betul. pribadi Mhm. dan memang kan stadion ini dirancang untuk tidak menampung kendaraan pribadi yang banyak ya. Cuman berapa parkirnya 1.200 ya cuman jadi Iya, disediakan. hanya 1.200, antara 800 sampai 1.200 untuk kendaraan besar, tergantung kendaraannya kecil semua ataukah campur antara besar dan yang kecil, bus-bus begitu ya. Sementara kalau di luar negeri ada yang bahkan hanya minim sekali begitu, di bawah 500, yang saya sendiri belum belum pernah begitu, seperti misalnya dikatakan ke Santiago yang menjadi apa kandangnya Real Madrid begitu ya. Tapi kita bisa lihat literasi dari banyak begitu menyatakan, dan juga dari para wartawan jurnalis sepak bola kita, bahwa di sana sekitar 500 saja itu kapasitas dari Ya, parkir ya, gitu, ya, dan ya. itu Ya. memang rancangan untuk masa depan harus seperti itu, ada kesinambungan lingkungan Ya, gitu. ya. Saya pernah juga ke Stadion Allianz Arena ya di Mhm. München ya di Jerman itu juga begitu. Arealnya tidak ya cukup lumayan gede tapi juga nggak gede-gede amat. Tapi saya lihat Mhm. memang ada stasiun kereta kalau mereka di kan ya kayaknya itu kereta ya bawa kayak subway Mhm. karena di bawah ya stasiunnya gitu. Jadi hanya orang kemudian begitu muncul dari kereta terus langsung naik dia langsung jalan ke kaki ke stadion memang dekat sekali dan saya lihat sebenarnya di JIS ini juga sudah ada tuh rencananya untuk menggunakan KRL ada stasiun KRL yang dan ada rel kereta yang melintas di situ sangat dekat Mhm. dan orang biasanya turun bisa langsung Mhm. dekat sini. Nah, jadi bisa langsung jalan kaki. Jadi menurut saya memang Betul. harusnya itu yang dipikirkan bukan kemudian dipikirkan bagaimana cara memperluas areal parkir. Ini kan yang kesalahan kita selalu begitu. Ini kayak zaman kita di Indonesia kan rata-rata juga gitu pendekatan kota-kota itu. Yang diutamakan adalah kendaraan pribadi. Kan orang Iya. Indonesia kan begitu ya. Jadi ketika misalnya kita ingat Anies Baswedan memperlebar trotoar untuk para pejalan kaki itu Mhm. kan banyak yang protes karena disebut itu menimbulkan kemacetan gitu ya karena orientasi orang Indonesia itu memang masih jalan kaki. Padahal Mhm. harusnya, masih kendaraan pribadi. Harusnya diubah kalau mau ke depan itu karena satu tradisi tradisi olahraga ini memang orang kita paling males gitu ya. Ya kalau suruh jalan kaki karena jangan disalahkan juga karena fasilitas jalannya juga nggak bagus, fasilitas trotoar Mhm. jalan kaki nggak bagus dan kemudian panas. Ya kan pohon-pohon pelindungnya itu nggak bagus dan itu jadi kebiasaan Mhm. kan kita ingat dulu ya tradisi di Jakarta sebelum ada trotoar yang bagus di sepanjang Mhm. jalan jalan Sudirman dan Tamrin itu kalau waktu makan siang itu kan pengalaman kita sendiri beberapa teman kita ya di kalau saya memang pejalan kaki gitu, dulu saya penikmat jalan kaki gitu
itu Mhm. jalan satu blok aja mereka nggak mau jalan kaki, itu mau Ya. mereka menggunakan mobil. Ya itu yang menimbulkan kemacetan di waktu-waktu makan Mhm. siang. Nah, harusnya itu kalau memang cara pemerintah kita bicara soal apa energi bersih dan sebagainya, itu yang dibenerin gitu. Nah, apa ya dibikin tuh kalau ada LRT-nya ke situ, kalau kemudian stasiun komuter lainnya ada di situ, ya ke situ. Mhm. Dan saya nggak tahu ada stasiun-stasiun terdekat mungkin ya udah ada di situ Pak ya sekarang ya. Di mana stasiun terdekat kalau dari JIS itu? Iya, kalau stasiun untuk KRL itu Hmm. berarti dia di Tanjung Priok dan Ancol, Mas Hersu. Oh, Ancol nggak Itu terlalu jauh dong kalau Ancol ya, hanya ya. seberang ya. Ya, Jadi ya sekitar 3 kilometer mungkin ya. kilo ya. Tapi seharusnya kalau kalau gini Mas Hersu, jadi kawasan itu kalau kita melihat ke belakang nih Hmm. dari sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu kan memang sudah dicanangkan akan dibuat stadion di situ. Jadi bukan Anies sebetulnya yang memprakarsai apa maksudnya, oh ini saya harus bangun di situ. Yang pertama kali bukan Anies, tapi kan Fauzi Bowo. Kemudian itu tidak jadi karena memang ada masalah tanah soal lahan begitu dan pada waktu itu Pak Jokowi juga mengatakan bahwa itu akan dibangun di masa eranya dan dia akan membuat stadion yang bagus begitu. Kita bisa lihat jejak digital dari janji Pak Jokowi. Tapi kita tahu Pak Jokowi hanya beberapa tahun, sekitar 3 tahun Pak Jokowi ya menjadi gubernur atau 2 tahun. Nggak sampai hanya 2 tahun Nggak sekian. sampai ya. Iya, nah selama masa pendek Pak Jokowi itu kemudian itu tidak berlanjut rencana tersebut karena memang pada waktu itu untuk pembebasan lahan dan sebagainya memang eh, eh, itu memerlukan waktu yang panjang gitu. Dan kemudian ketika Pak Jokowi menjadi presiden, digantikan oleh Pak Ahok itu juga tidak terlaksana. Nah, kemudian pada saat kampanye tahun 2016-2017 itu salah satu poin dari Anies adalah dia janji untuk membuat stadion yang bagus sebagai kandang Persija begitu. Jadi bahwa itu akan sebagai salah satu salah salah satu target di pemerintahannya dia. Dan kemudian itu dia wujudkan begitu. Dan ternyata memang tetap ada masalah lahan karena memang di situ di sekitarnya kan ada pemukim-pemukim yang sebetulnya memang tidak memiliki sertifikat atau hak atas tanah segitu di situ, tapi mereka sudah bermukim selama bertahun-tahun. Nah, itulah yang kemudian ada kampung bayam, ada apa dan sebagainya lah Mas Irsu dengan segala pernak-perniknya. Jadi sebetulnya ini adalah perwujudan dari impian dari para para gubernur dari sejak zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya ini dibuat dan kemudian memang ada tahapannya, memang tidak serta-merta kalau saya lihat ya, kalau dari tahapan yang lalu itu tidak bisa JIS ini langsung kemudian bisa terintegrasi dengan KRL, dengan apalagi sekarang ada LRT, LRT-nya aja belum jalan gitu kan. Tapi di masa depan itu memang ke sana dan kemudian itu memang targetnya adalah ada beberapa apa transportasi umum atau publik begitu yang memang terintegrasi ke situ seperti halnya stadion-stadion di Eropa begitu. Jadi dan Jangan itu kemudian salah ya, kemudian hmm, kemudian itu nanti dirombak, dicarikan lahan parkir yang luas. Padahal sebenarnya nggak begitu caranya. Tadi Anda, hmm, jadi kalau 3 kilo, saya terbayang itu seperti waktu penyelenggaraan Formula E. Ya kan, hmm, Mbak Agi ingat ya, Formula ya, E itu kan adanya di hmm. Ancol. Dan kita bisa bayangkan kalau pada waktu itu, berapa penontonnya ya? 60-an ribu juga ya kalau nggak salah penontonnya. Iya iya 60 ribuan betul. 60 ribu. Kalau semua menggunakan kendaraan pribadi juga Ancol itu juga walaupun punya lahan parkir banyak juga nggak bakal menampung gitu ya. Hmm, Pasti hmm, jalan-jalanan Ancol bisa macet. Pada waktu itu kan polanya disediakan shuttle bus dari Pekan Raya Jakarta yang memang hmm, lahan parkirnya sangat luas di situ. Saya sendiri betul. sempat waktu itu ke situ mobil parkir di PRJ atau kita bisa menggunakan kendaraan-kendaraan online gitu. Hmm, Dan kemudian dari sana naik eh, mobil shuttle bus yang dibawa ke Ancol dan itu rapi banget. Begitu hmm, selesai pertandingan, kawasan Ancol itu nggak ada kemacetan, langsung keluar semua karena pakai bus-bus besar. Dan itu pemerintah Jakarta tuh bisa melakukan itu, gitu. Kalau mau karena rapi, rapi banget, Pak. Jadi sebenarnya saya kira petugas dinas perhubungan di DKI Jakarta dan armada busnya di Transjakarta itu sudah terlatih lah untuk ya. menangani. Jadi Hmm, sebenarnya yang hmm, kalau memang itu yang dikhawatirkan oleh oleh Pak Erick hmm, Thohir, oleh Pak Jokowi, kenapa nggak pola Formula E itu hmm, digunakan gitu dan itu hmm, terbukti kan kemarin juga begitu kan Formula E yang hmm, kedua juga tidak kita hmm, ada ribut-ribut seperti yang terjadi di Mandalika pada waktu itu salah betul. satu busnya macet. Hmm, Jadi hmm, sebenarnya harusnya gini, memang tidak menutup kita tidak boleh menutup mata gitu kalau kemudian memang ada kekurangan-kekurangan yang hmm, ya hmm, cukup aja di kekurangannya diperbaiki nggak usah dipolitisir gitu karena
saya melihat ini sekarang udah jadi komoditas Hmm. politik, dan kemudian yang sangat menarik itu adalah Jack Pro gitu yang jadi pimpinan proyeknya sih, yang punya proyek ini. Ini kan mau nggak mau sekarang ini kan bukan di bawah Anies Baswedan lagi. Jack Pro ini Betul. di bawah Hmm. PJ Herubudi, ini Hmm. orangnya Hmm. Presiden Jokowi gitu. Di dalam hal Hmm. ini kelihatannya ngelawan ya Jack Pro ya, Hmm. lewat unggahan-unggahan video-videonya, lewat penjelasannya kepada pers gitu. Yang Hmm. bahwa mereka ini semua sudah standar FIFA gitu loh. Jadi Hmm. sejak awal ya itu jadi menarik. Saya kira kita menyayangkan ya kalau yang begini ini Hmm. diributkan, dan nanti akan menjadi kan hal-hal seperti ini pasti dipantau juga oleh komunitas Betul. internasional ya Mbak ya, Internasional. kan Hmm. semacam ini, dan orang akan melihat ya memang Indonesia nggak layak dikasih event-event Hmm. nasional tuh, karena dulu kemarin yang diributkan timnas Israel, sekarang sudah dikasih nggak ada yang ribut, yang ribut pemerintah sendiri malahan kan gitu. Kalau kemarin itu kan boleh dibilang bukan oposisi juga ya, partai pendukung pemerintah yang menolak Hmm. PDIP kan gitu, Hmm. yang Hmm. ngeributin. Sekarang yang ngeributin malah pemerintah sendiri, itu kan geblek banget menurut saya. bukannya Iya. bukannya dia yang kan ini, kalau toh U17 ini terwujud nanti terlaksana, yang akan dapat nama ya Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir gitu loh. Kenapa kok sekarang malah ngajak ribut Anies Baswedan, dan semacam itu menurut saya malah yang untung Anies Baswedan, karena ternyata sekarang kan kita banyak yang bela ini ya Anies Baswedan yang Hmm. banyak. Kalau kita lihat tadi jejak digital Anda tadi cerita, Anda kan ngirimin saya beberapa link perdebatan juga soal ini, kita kapan ya, 9 bulan lalu ya Mbak ya kalau nggak salah ya, waktu Iya. ini Iya. Betul. berapa bulan lalu lah ya. Hmm. Ya, itu pertandingan Indonesia dengan Curacao ya. Tahu. Iya. Curacao ini salah satu negara bagian dari kerajaan Belanda yang adanya di Pulau Karibia gitu ya, di Pulau Hmm. Karibia. Hmm. Dan pada Hmm. waktu itu juga PSSI juga menyatakan bahwa JIS itu tidak layak untuk pertandingan, dengan dipilih malah pertandingan Pakansari gitu, yang kita tahu ya di Pakansari itu Becek malah di sana. Pak becek sering banjir kan gitu. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Jadi ini perlu kita putar juga nih kayaknya nih. Jadi ini sebenarnya dari rekaman diskusi ya yang tayang di YouTube begitu. Tapi sekarang kalau saya yang lihat itu memang ramai Mas Irsu di Twitter maupun di IG, cuplikan-cuplikan ini juga dikirimkan by WA begitu. Ya. Bagaimana ada 3 orang jurnalis begitu ya, di antaranya adalah Tio Nugroho itu sebagai hostnya tampaknya di situ, dan kemudian juga ada Hadi Gunawan gitu yang kemudian sebagai salah satu jurnalis senior lah begitu ya Mas Irsu, dan dia juga komentator juga untuk di pertandingan bola yang tidak Oh, ini tayang nih juga Mr. Ahai internasional. ya kalau di TRT ya. Betul, Bung Ya. Ahai. Jadi Bung Ahai ya. kalau dia mengomentari suka Ahai, dia suka seperti itu. Ini Bung Ahai ini dia sudah ya termasuk salah seorang yang mengunjungi berbagai stadion internasional di seluruh dunia begitu. Dan kemudian pada podcast tersebut dia mengatakan dan mereka tertawa begitu ya. Bagaimana mungkin JIS dikatakan ketika itu pada bulan September yang lalu ketika JIS ditolak sebagai tempat sebagai venue dari pertandingan timnas kita dengan Kurakau tersebut, dan dengan alasan bahwa JIS tidak memenuhi syarat begitu, dan JIS tidak memenuhi standar FIFA, dan mereka itu membandingkan dengan mata kepala sendiri begitu, dinarasikan bahwa seperti misalnya tempat drop off dari atletnya atau pemain begitu yang kemudian berjarak dengan tempat ruang ganti. Dia mengatakan bahwa itu memang ada di beberapa stadion yang lain juga seperti itu, tapi itu hanya cukup mereka berjalan sebentar saja begitu dengan tentunya adanya pengamanan, dan tidak selalu bahwa drop off itu ada di depan kamar ganti atau tempat changing room gitu dari para pemain. Terus kemudian mereka juga menyoroti fasilitas di JIS misalnya yang sudah ada jacuzzi begitunya, dan kemudian itu salah satu fasilitas mewah yang justru tidak dipunyai oleh yang belum tentu dipunyai oleh stadion-stadion berkelas internasional yang lain gitu. Dan karena JIS ini dibangun belakangan, justru soal environment, soal misalnya keberlanjutan dari pembangunan yang memang mungkin sebutannya adalah ISG selama ini ya Mas Ersu, environmental, sosial dan juga governance begitu diterapkan di situ Nah, begitu. saya kira yang paling juga jadi perhatian kalau sekarang kita ngomong sepak bola internasional ini kan ada Hmm. bisnis di situ Mbak ya. Dan Ya, bisnis ini hmm. berkaitan dengan hak tayang, hak siar gitu ya. Kan selama Betul, ini betul. hidupnya klub-klub sepak bola itu di luar sponsorship adalah tayangan langsung yang di Hmm. televisi, dan soal broadcastnya ini kelihatannya sudah diperhatikan banget kan, standar broadcast dari JIS ini ya. Jadi ya, Hmm. ini artinya kalau Indonesia nantinya itu punya klubnya profesional, dan kemudian Hmm. pertandingan-pertandingannya layak disiarkan di dunia internasional, JIS ini
saya kira satu-satunya di stadion di Indonesia yang sudah memenuhi standar broadcast internasional gitu ya. Ya, Apa coba kita mudah-mudahan aja ya. Ini kan berkaitan dengan hak tayang ya. Tentu saja ini bukan tayangan dari kita ya. Kita coba kita simak ya tontonan penjelasan dari para wartawan. Kalau kita kan bukan wartawan sepak bola ya, makanya kita nggak begitu paham soal stadion. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri juga stadion bukan jadi tujuan kita gitu ya. Betul. Iya ya, kita roll footage-nya, kita pinjam dari Mas Tio Nugroho. Oke, ini ada lucu dagelan. Pak Sekjen, aduh Pak Sekjen saya udah bilang public speaking kurang bagus. Betul. Pak, bahaya Pak, Bapak tuh Sekjen PSSI ngomongnya, memberikan statementnya berbahaya. Sangat menyakiti banyak pihak. Ketika Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Yeah. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya. Yeah. Dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar ganti locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya di JIS. Karena bisnya itu masuk di dalam stadion. Jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu? Banyak seperti itu. Semua bro di JIS banyak banget. Semuanya? Iya. Termasuk Stamford Bridge ya? Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? Cuma GBK bro. GBK karena di tengah kota itu. Kota. Nah, maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan match ini Pakansari, yang kemarin ini banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap. Nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Tutup. Nah, tutup kan. Secara rumput juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Mahal banget. Persija yang kaya aja nggak kuat ya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Lu pernah di sana kan? Aduh. Nah, lu lihat apakah apalagi bro, lu udah ke stadion mana-mana kan Piala Dunia. Lu lihat, jujur ya, JIS apakah standar FIFA atau enggak menurut lu? Di atas standar FIFA. Di atas standar FIFA? Di atas standar FIFA. Apa alasan lu? Tribun luar biasa bagus, semua single seat. Rumput juga bagus. Terus fasilitas-fasilitas seperti presscon, mix zone, juga mereka menyediakan control room untuk broadcast. Juga mereka menyediakan control room untuk broadcast. Mereka sediakan semua. Parkir juga sesuai dengan apa yang distandarkan di stadion di Eropa. Tidak perlu terlalu banyak. Memang ada catatan seperti misalkan kayak tadi masalah bis pemain, tapi bukan isu. Terus masalah transportasi publik yang ke stadion. Tapi kan itu semua terjadi di stadion di Indonesia. Dan itu memang dirancang bahwa stadion itu tuh kalau ke situ tidak perlu membawa mobil pribadi. Tapi maksud gue tetap ada kritik bahwa pemerintah DKI itu juga harus cepat membangun masalah transportasi seperti stasiun kereta api yang dekat stadion. Jadi penonton yang datang ke stadion itu tidak perlu membawa mobil, cukup di situ aja. Tapi secara umum itu stadion kelas Eropa, bro. Benar-benar kelas dunia itu. Slip tongue ya atau salah statement sepertinya ya. Salah mikir. Ya, soalnya ini aja loh. Sih gue pikir cara berkomunikasi yang kurang bagus dari PSSI. Makanya public speaking. Iya betul. Ya ini gue kebetulan sebulan sebelum JIS di launching, gue liputan ke sana. Masuk ke kamar gantinya tuh ada jacuzzi. Wih, jacuzzi. Stadion mana? Di tempat pijat. Stadion mana di Indonesia yang punya jacuzzi? Ada nggak? GBK ada. Nggak ada. Oh, yang baru, GBK yang baru. GBK yang baru, ya. Nah, saat itu. GBK udah bagus dan ya. Saat itu gue wawancara salah satu petinggi di sana bahwa JIS itu dibangun dengan konsultan Bureau Happold. Ini konsultan yang juga membangun Stadion Emirates di London. London Stadium yang punya West Ham. Kemudian Aviva Stadium Dublin. Bagus semua aja. Betul. Jelas. Dan JIS ini itu memenuhi 10 standar dari FIFA. Standar keamanan, standar ruang ganti, standar fasilitas. Dan kalau soal alasannya adalah
parkiran yang hanya 1.200 kecil sekali, betul memang kecil. Tapi itulah standar FIFA di era sekarang. Kita lihat Santiago Bernabéu di Real Madrid, kandangnya Real Madrid yang baru. Setelah mereka direnovasi, parkirannya hanya 500. Karena mereka naik MRT semua. Karena memang standar-standar FIFA untuk parkiran adalah bagaimana caranya penonton datang tidak membawa mobil, tapi menjalankan dengan public transportation. Dan juga di JIS sekarang kan sudah ada busway yang ke sana, Transjakarta ke sana. Memang diperlukan, tadi kata Hadi, kedepannya harus segera ya bangun LRT, bangun kereta di sana untuk bisa transportasi lagi ke sana. Artinya memang kalau dinilai ini tidak sesuai standar FIFA sih ini salah. Karena ada juga jejak digital. Buka coba di Google ya. Tahun Agustus 2021 itu sudah ada kesepakatan antara Jakpro dengan PSSI bahwa JIS akan menjadi salah satu kandang timnas. Nah, itu jelas kalau udah ada. Kalau udah ada kesepakatan di tahun lalu, kenapa tiba-tiba sekarang JIS tidak sesuai standar FIFA? Makanya nih Mas Kaisang sampai nge-tweet, kalau Jawa Barat International Stadium mungkin jadi. Nanti bisa di ini ya, Mas Kaisang. Gue kaget, bener juga nih Mas Kaisang. Sebetulnya kalau stadion kelas dunia ya. Malah yang harus dipenuhi itu sebetulnya kayak fasilitas masalah IBC untuk broadcast. Betul. Penting ya? Penting, sangat penting. Itu sebetulnya yang paling ditonjolkan. Nah, kalau kita liputan kayak Piala Dunia, Euro Champion, itu yang sombong amat. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa, itu pengalaman yang harus lu ceritain. Iya, maksud gua hal-hal seperti itu yang harus ditonjolkan. Bagaimana broadcast mereka dimanjakan. Karena memang yang paling penting dalam stadion era sekarang adalah untuk bisa bagaimana stadion itu bekerja buat broadcast. Betul. Karena pertandingan itu kan akan disiarkan untuk seluruh dunia. Jutaan manusia. Itu pentingnya sudah fasilitas broadcast sebetulnya yang harus ditonjolkan oleh stadion-stadion kelas dunia. Makanya kalau kita ke sana, kita lihat tuh bagaimana SNG mereka yang yang ada di stadion, di pinggir stadion, bukan mobil. Iya, jadi Mas Ersu, Mas Hadi Gunawan tadi yang memberikan penjelasan, dia selain dikenal sebagai Bung Ahai begitu, dia juga menjadi produser olahraga di RCTI, Mas Ersu. Dan dia orang yang berkecimpung ini sudah belasan tahun begitu. Selain menjadi produser, dia juga turun ke lapangan begitu, menjadi jurnalis juga yang melaporkan. Dan selain itu juga sebagai tuan rumah, sebagai hostnya, Tio Nugroho itu kalau saya melihat dia, mungkin dia dulu ada di TV One, kemudian dia sekarang dia terus kemudian berpindah ke RCTI, MNC Group, Global TV dan sebagainya. Saya lihat dia banyak menjadi host untuk pertandingan-pertandingan seperti Liga Indonesia begitu ya, Liga Champion, Liga Eropa, terus kemudian AFF Cup, SEA Games, terus kemudian Indonesia Premier League begitu yang diselenggarakan memang oleh RCTI, Liga Inggris dan sebagainya, banyak sekali. Dan dia juga punya pengalaman untuk melihat sendiri stadion-stadion di luar. Jadi saya rasa apa yang dipercakapkan oleh mereka, tapi mereka seperti Mas Hersu lihat, mereka juga mempercakapkan soal bagaimana PSSI ini melakukan politiking di situ, seperti komentar-komentar dari Yunus Nusi begitu sebagai sekjen. Dulu kan sebelum Pak Erik dia menjadi sekjen, sekarang dia menjadi sekjen juga. Dan kemudian bagaimana Yunus Nusi ini sebagai sekjen, dia sering blunder, dia tidak mengetahui persis. Jadi para wartawan ini juga mempertanyakan bagaimana seorang sekjen tidak mengetahui keadaan stadion di luar, sehingga apa yang dia katakan sering tidak tepat. Pak Erik ini saya kira pasti paham banget soal stadion di luar, karena kan beliau juga pernah menjadi pemilik klub di Italia bahkan gitu ya. Saya kira Milan, betul. Saya kira dari situ aja sebenarnya paham. Jadi poinnya seperti kita sampaikan bahwa harusnya ini jadi pesta gitu yang disambut oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Jangan dijadikan komoditi politik, dan apalagi kalau kemudian dicari-cari. Kalau ini kan kenapa kalau dicari-cari nanti kesannya blunder, dan mereka lupa bahwa kalau kita ngomong dari sisi komunikasi, mungkin di zaman dulu gitu ya, kalau penguasa itu bicara dan media itu masih dikuasai oleh mereka, ya yang sampai kepada publik itu hanya narasi seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi nggak salah kalau dalam perspektif yang sebelumnya kita ingat pernyataan dari Bung Rocky Gerung yang sangat terkenal bahwa pembuat hoax terbaik itu adalah penguasa, kan begitu ya, adalah istana gitu. Itu jadi nggak salah dulu. Tetapi sekarang dengan media sosial ini paradigmanya udah berubah begitu ya. Jadi
alih-alih ini targetnya untuk mendowngrade Anies Baswedan, yang terjadi malah berbalik. Dan saya menduga ini, saya nggak tahu afiliasi orang, tapi saya menduga wartawan-wartawan olahraga ini kan orang yang tidak masuk wilayah politik, nggak politis biasanya Mbak ya. Jadi mungkin kalau toh mereka punya preferensi politik, mereka bukan diehard dari salah satu calon presiden gitu. Dan minimal cara mereka pasti lebih netral gitu ya dibandingkan orang yang lain gitu, karena ya mereka lihat olahraga aja dan mereka mentertawakan gitu apa yang dilakukan oleh waktu itu Yunus Nusi. Saya kira kalau sekarang mungkin kita dengar komentar mereka terbaru, mungkin mereka lebih terbahak-bahak lagi lihat apa yang terjadi keributan di sekarang ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini ya, karena ini kan sampai Pak Jokowi juga berkomentar gitu, tapi Pak Jokowi mungkin komentarnya saya nggak tahu apakah memang itu yang ingin didengar oleh Pak Jokowi atau laporannya seperti itu kepada Pak Jokowi sehingga beliau menyatakan harus renovasi, perintahkan Menko PUPR dan sebagainya. Silahkan, saya kira memang kalau ada kekurangan itu diperbaiki, ditambahkan, jangan kesannya kalau renovasi itu kan mesti dipugar habis-habisan begitu ya Mbak Agi ya. Dan kemudian pikirkan bahwa Pak Jokowi itu juga menyatakan transisi ke energi bersih, dan transisi ke energi bersih itu yaitu yang dilakukan oleh JIS itu, bahwa nanti jangan dipikirkan wah ini kurang besar parkirnya dan kemudian mikirkan untuk melakukan pembebasan lahan untuk membuat parkir lebih besar. Bukan itu jalan keluarnya ya Mbak Agi ya kan. Iya. Akses yang mungkin yang tercepat menurut saya itu komuter lain Mbak. Kalau artinya kan belum ada. Kalau komuter lain udah ada jalurnya, dan saya udah lihat ada stasiun kecilnya di situ yang mungkin memang belum digunakan secara ini untuk berhentian KRL gitu. Ya, ini sekedar tambahan saja Mas Hersu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah kalau mereka menyebutnya dengan renovasi? Karena sebelumnya kan mereka melakukan renovasi untuk dua stadion saja, yaitu Iwayan Dipta di Bali dan kemudian juga Stadion Manahan Solo, dan ditambah dengan 15 stadion atau lapangan untuk mereka latihan sebelum bertanding. Nah, yang dilakukan atas uang 418 miliar tersebut pada tahun lalu, itu antara lain misalnya, ini catatan nih Mas Hersu, untuk merenovasi Stadion Manahan saja nih misalnya, yaitu mulai dari peningkatan kualitas rumput lapangan, kemudian penambahan anti-slippery floor, ini besar kalau untuk stadion loh, anti slippery floor supaya orang tidak terpeleset gitu. Kemudian pemasangan rumput sintetis. Terus kemudian selain itu juga ada perbaikan media tribun, pembuatan kamera platform, penambahan CCTV, pembongkaran pagar tribun yang menghalangi pandangan penonton. Jadi rupanya ada pagar tribun yang menghalangi pandangan penontonnya, itu diubah. Penambahan flagpole, yaitu tiang-tiang begitu untuk bendera-bendera begitu, dan kemudian ada tes commissioning lampu lapangan dan perbaikan lampu area parkir, garis parkir dan sebagainya. Wah, banyak sekali nih Mas Hersu daftarnya nih kalau saya lihat begitu. Dan kemudian ketika itu dari Gibran itu sempat mengatakan bahwa untuk pembangunan akan dilanjutkan itu pada bulan Februari ya, sebelum akhirnya pada bulan Maret kita mendapatkan kepastian bahwa itu gagal U20. Jadi pada bulan Februari dia masih menunggu hibah dari Uni Emirat Arab untuk pekerjaan sehingga berhenti lagi untuk indoor Manahannya. Semoga nantinya menjadi lebih megah. Itu juga dikatakan oleh PUPR setempat. Nah, artinya apakah ini yang dimaksud dengan renovasi untuk JIS? Kan tidak. Ini tidak dilakukan. Dan waktu di Solo orang juga nggak meributkan. Oh ini karena wali kotanya anaknya Pak Jokowi jadi dipugar habis-habisan menggunakan dana APBN. Mumpung nih, nggak juga begitu kan, orang juga ya sudah memang untuk pertandingan U20, tapi yang kemudian ternyata gagal. Saya kira harusnya yang terjadi sekarang seperti ini. Jadi kita mesti nyampaikan kepada Pak Jokowi, dear Pak Erick Thohir, sudahlah, berhentilah mempolitisasi begini-begini ya. Kalau mau perbaiki, kekurangan jadi ya harus diperbaiki. Kemudian kalau seperti ini kan akhirnya terjadi resistensi baik dari Jack Pro maupun dari pendukung para Anies Baswedan begitu ya, yang saya kira mungkin nanti juga nggak proporsional pembelaannya bisa karena namanya juga orang diserang gitu ya. Jadi artinya menutup diri bahwa ada yang kekurangan, nggak perlu diperbaiki, pokoknya harus sempurna. Nggak juga begitu ya. Harusnya ya memang kalau ada kekurangan diperbaiki saja gitu. Jangan kemudian politiking. Jadi kalau terjadi itu nanti terus saja nih polarisasi akan terjadi gitu ya. Tadinya olahraga nggak boleh dicampur aduk dengan politik, sekarang udah ini sih bukan campur aduk lagi, udah diublak dengan dengan politik. Kobok-kobok gitu ya. Iya, semua ini gitu ya.
Kemudian juga soal agama katanya jangan dipolitisasi, jangan politisasi agama. Yang terjadi bukan kemarin naik haji Anies Baswedan malah dibilangin tukang ngibul naik haji dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang tukang bikin ribut itu, yang bikin riak-riak itu siapa gitu loh. Dan kemudian kok atas dasar itu Pak Jokowi bilang bahwa saya kalau ada riak-riak yang membahayakan negara ya saya nggak mungkin tinggal diam gitu. Nah, Iya, iya. Mas Hersu, ini saya bacakan Mas Hersu, ini ada yang menarik nih ya. Akhirnya ini dari sebetulnya ini kalau Golkar itu kan masih juga di rezim begitu ya, walaupun sekarang kalau seandainya di daerah itu seringkali berbeda begitu. Tapi biasanya Golkar ini bersama dengan pemerintah begitu, bersama dengan Pemda. Nah, ini ada sebuah surat begitu yang dikirim oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, yaitu Pak Basri Bako, yang dimana itu dikirim ke media dan kemudian di antara lain mengatakan tujuannya adalah kepada Pak Heru Budi nih. Nah, dia mengatakan bahwa Pak Heru Budi diminta mengedepankan kepentingan bersama dalam menjadikan JIS sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U17. Tepatnya dia mengatakan begini, jadi pemimpin atau kepala daerah harus punya jiwa dan visi membangun untuk kepentingan bersama. Tidak boleh egois dan gengsi-gengsian. Lebih lanjut, dia menambahkan juga, asal jangan diobok-obok aja secara politik pas orang lagi kerja. Yang kacau biasanya begitu. Jadi Golkar ini mendukung JIS menjadi salah satu lokasi perhelatan itu tadi, Piala Dunia U17, dan memastikan stadion peninggalannya Anies Baswedan itu layak untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola tingkat dunia. Kita semua wajib dukung dong. Semoga membludak yang nonton supaya dunia tahu bahwa Indonesia itu juga pecinta dan gila sepak bola. Ini menarik nih dari Golkar. ya. Ya tadi itu kalau saya bilang diublek-ublek ini diobok-obok ya. Udahlah capek kita kalau terus-terusan begini. Dan targetnya itu salah menurut saya dari sisi ini ya. Kayak kemarin kan soal haji yang dibilang dia ngibul, sekarang malah nama Anies jadi naik gitu. Oh, ternyata malah Anies yang dapat kehormatan bersalaman dengan Pangeran MBS bersama dengan sejumlah pimpinan dari negara-negara lain gitu. Sekarang juga begitu, nanti orang yang tadinya mungkin nggak terlalu JIS ini mungkin bagi orang yang nggak terlampau minat dengan sepak bola nggak ngerti, tapi dengan ribut-ribut ini malah jadi ngerti dan orang tahu, oh luar biasa ya peninggalan Anies Baswedan. Jadinya kan begitu orang akhirnya ya. Udah berhenti deh yang begini-begini, bertanding yang fair aja lah. Kalau mau pilpres ya pilpres, semua boleh maju gitu yang punya memenuhi syarat gitu. Sekarang memang kalau katanya kan udah dihalang-halangi dengan presidensial threshold 20% begitu. Sekarang begitu ada yang bisa dapat tiket 20%, mau dikriminalisasi lagi juga gitu. Kalau ternyata nggak bisa dikriminalisasi, terus kemudian dibunuh karakternya melalui ini narasi-narasi seperti mulai naik haji dan sekarang JIS. Dan saya kira kalau nggak berhenti, kita mesti siap-siap apalagi ini yang mau diributkan gitu ya. Nanti trotoar di sepanjang Tamrin juga dibongkar itu karena membuat katanya lalu lintas jadi macet sekarang ini. Kan memang Jakarta makin macet gitu ya. Dan nanti jalan keluarnya ya trotoarnya dipersempit supaya nambah jalan untuk pengendara pribadi. Kan gitu Mbak, kita khawatir. Iya ya, kita akan makin macet kalau seandainya itu dana atau subsidi untuk busway, untuk komuter lain itu dipangkas Mas Hersu. Oh iya, jalur sepedanya kemudian juga dipangkas juga. Jadi orang akhirnya kembali lagi memakai kendaraan pribadi gitu. Yes, oke. Saya kira itu ya pesan kita seperti itu, dan berhenti untuk saling mencari kesalahan satu dengan yang lainnya begitu. Ini mau pesta loh, kok mau pesta kok mau ajak ribut duluan gitu. Oke, mari kita pindah ke topik yang lain Mbak ya. Saya kira mungkin nggak terlalu panjang kita bahas soal anti klimaks ya, kemarin pemanggilan dari Menteri Menpora itu. Dan Menpora datang kayaknya pede banget gitu ya. Dan dia senyum-senyum saja datang dan dia ya, menyatakan bahwa dia itu harus menjaga nama baik dan amanah dari Presiden Jokowi gitu. Dan yang menarik itu kalau nggak salah kemarin berapa dia diperiksa cuma selama 2 jam dengan 24 pertanyaan gitu ya. Ya, jadi dia 2 jam dengan 24 pertanyaan. Mari ya bandingkan. Sementara Panji Gumilang 26 pertanyaan 6 jam. Begitu. 6 jam atau 9 jam? Oh, 6 jam ya? Kayaknya 6 jam. Mungkin lebih ya, tapi saya ingatnya 6 jam ya. Ya artinya sebenarnya kalau gitu benar dong teman-teman bilang ada ini bukan mungkin pertanyaannya multiple choice saja gitu ya Mbak, atau cuma iya dan tidak aja ya. Iya dan tidak, yes or no begitu gitu ya. Yang menarik adalah pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa nggak ada kaitannya dengan BTS gitu ya. Kalau ada maksudnya kalau ada korupsinya ya memang tidak ada kaitannya. Jadi kalau nggak ada kaitan dengan BTS,
apa dong, dan atau kalau nggak ada dengan BTS berarti nggak korupsi gitu. Orang semua besok-besok akan bilang ketika korupsi, tapi ini nggak ada kaitannya dengan BTS loh ya. Kan gitu jadinya nanti. Iya ya, jadi tetap harus dijelaskan ya kalau udah Ya, dalam hal ini, karena aliran itu jadi aliran duit apa? apa gitu. Iya, karena dikumpulkan uang itu dan kemudian di antara yang dikumpulkan itu 27 ke sana, terus kemudian ada berapa 70 miliar ke sana, terus kemudian ada 80 berapa tuh Mas Erzu 88 atau berapa atau 88 jelas 50 ke perusahaan, ke dirut perusahaan anaknya, perusahaan suami suaminya milik Mbak suami Puan. Puan gitu Ya, kan. 70 Terus miliar kemudian ke mm, staf ahlinya wakil ya Sugiono. Satu Sugiono, wakil ketua umum Partai Gerindra Betul. Terus gitu ya kemudian kan. ke penyidik-penyidik itu Ya, sekian, gitu Dik kan? sendiri. Nah, artinya ini alirannya duit apa kalau begitu, Ya begitu. kan Dito disebut, yang disebut dia Mister Z ya di situ kalau nggak salah, Iya. 27 miliar. Memang ini diberikan pada waktu antara rentang bulan November sampai Desember kalau tidak salah ya. Dan itu dia Betul. belum menjadi menteri. Mhm. Nanti kan jadi menterinya Mhm. dia tanggal 3 April Mhm. 2023 gitu ya. Nah, Mhm. kalau gitu apa urusannya kan gitu. Dia Betul. dapat aliran dana itu yang kemudian dia dijelaskan, oh tidak ada kaitan dengan BTS. Kalau gitu apa dong? Karena itu duitnya memang dikumpulkan untuk menutup kasus yang Ya, menutup BTS kasus, yang betul. diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Jadi ini cerita lama gitu sebelum kasus ini meledak kan gitu. Nah kalau Mhm. begini-begini orang kemudian memang ya sudah kalau gitu jangan tanya Kejaksaan Agung deh kalau soal korupsi di BTS, karena nanti pasti akan dilokalisir. Tanya aja ke Joni Plate atau ke Pak Surya Paloh gitu ya. Iya, betul. Yang dia pasti akan tiap buka-bukaan kan buat buat Nasdem ini udah udah nothing tulus lagi kan ya, Mhm. pokoknya Mhm. tinggal buka aja deh gitu. Jadi kita sekarang jangan dorong Kejaksaan Agung Mbak, karena Mhm. mungkin nanti kita akan kecewa kalau kita mendorong Kejaksaan Agung untuk Ya. buka-bukaan. Kita dorong Pak Surya Paloh untuk dan Joni G Plate untuk buka. Oke, kalau toh kemudian Joni Plate kan menawarkan jadi justice kolaborator, tapi kan Betul. ditolak karena katanya dia salah satu, dia pelaku utama kan, nggak bisa dong jadi justice kolaborator. Dia dibuka aja di pengadilan. Nanti kan di pengadilan itu satu itu fakta hukum gitu ya, bahwa nanti nggak diakui ditindaklanjuti lain masalah, tapi kan media semua akan bisa mengakses itu gitu ya. Dan dunia juga akan Nah, melihat. tapi sebenarnya begini, oke lah dia sebagai menteri Mas Hersu, Hmm. tapi kan sebagai orang yang melaksanakan di lapangan itu, kalau kita melihat sampai sekarang gitu aliran dananya, Johnny G. Plate mendapatkan 17,8 miliar, dan kemudian ada pihak-pihak yang mendapatkan jauh Hmm. berapa kali lipat dari Johnny G. Plate Ya, ini. ya. Hmm. Artinya ada orang yang lebih berkuasa, orang Hmm. yang lebih bisa, orang yang berkuasa ini lebih bisa mendapatkan banyak bagian dalam Ya. bagian korupsi ini. Nah, kalau seandainya Joni ini ditolak sebagai justice kolaborator, padahal posisinya ini kan mungkin seperti Richard ya pada kasus Brigadir J. Nah, Oh, ya dia malah eksekutor ya. iya, dia eksekutor, dia pelaku utama yang membunuh begitu, dan dia dapat menangkap si Verdi Sambo begitu sebagai Iya, otak dari ya. semua ini. Nah, ini tentunya ada otaknya juga. Apakah Johnny G. Plate sebagai orang baru yang diterjunkan ke situ, artinya dia kan bukan pelaku pengusaha bidang komunikasi dan telekomunikasi begitu. Sementara pemain itu di Kemenkominfo itu sudah dari sebelum Johnny G. Iya, Plate ya. sudah banyak begitu yang menangani soal BTS, proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Oke, saya kira kita tunggu karena ini masih bergulir di pengadilan, dan kalau toh hari ini kan ini baru dakwaan jaksa, tapi kan kita udah tahu ini karena sejak awal orang juga curiga bahwa kasus ini kan kasus politik gitu, lebih kuat nuansa politiknya dibanding hukumnya. Tapi kita garis bawahi korupsinya yes gitu ya, jangan dibilang kan kemudian ngeles juga Johnny G. Plate dan Nasdem ngeles kan kita cuma korban politik, nggak juga. Kalau lu bersih ya nggak jadi korban politik gitu. Iya. Tetapi kita menuntut yang lebih besar dari Johnny G. Plate juga harus ditangkap dong, jangan hanya Johnny G. Plate-nya saja kan gitu ya Betul, Mbak. betul. Satu lagi Mas Ersu, ini kejahatan yang betul-betul jahat sebetulnya. Kayak ini terjadi di tengah COVID. Kan ini mulai tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan ini dipercepat adalah karena anak-anak kita itu memerlukan pembelajaran jarak jauh. Yes. Sehingga dibuat BTS-BTS ini sama saja dengan korupsi yang dilakukan oleh oleh Juliari Batubara. Juliari ya, Batubara. batu Juliari. bara, betul, yang oleh kader PDIP Menteri Sosial kala itu, dan itu juga jahat karena itu adalah sembako yang harusnya dibagikan. Ini sama saja soal pendidikan, soal kecerdasan di pulau terluar
terluar, di pulau terdepan, di tempat-tempat terpencil, tapi justru dimakan oleh mereka-mereka ini yang sudah pandai-pandai. Jadi mereka sekolah di luar negeri, sekolah universitas negeri di Indonesia dan sebagainya, untuk mengakali mereka yang bodoh-bodoh yang ada apa namanya orang-orang yang miskin yang tidak punya. Ini kejahatan Yes. yang super-super. Oke, bagi kita Hmm. pasti akhir di perbincangan. Kalau nggak masih panjang nih ceritanya. Oh iya. Kita kecil untuk besok lagi dan kita tunggu saja ya apa selanjutnya yang dilakukan oleh Istana dan juga Pak Erick Thohir berkaitan dengan JIS ini. Tapi kita harapkan yang ini polemik semacam ini kemudian jadi polemik politik mestinya nggak usah diperpanjang ya. Lebih baik fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik untuk Betul. Piala Dunia U17 kan. Mhm. Penggemar sepak bola di Indonesia itu kan besar sekali dan mereka sebenarnya haus kecewa waktu U20 batal, sekarang ada U17 lumayan lah begitu ya. Nanti kalau batal lagi nanti diganti lagi sama FIFA U13. Ada nggak ya U13 kan gitu ya. Atau diganti nanti football bukan apa? Sepak bola yang kok tiba-tiba saya lupa futsal. Nah, kalau jadi Iya. nanti gitu rumahnya kalau ribut melulu ya. Memang bangsa senang gaduh kata FIFA, nanti kesimpulannya begitu kan ya. Iya, iya, betul. Oke, Bagi, kita pamit ya. Sampai ketemu lagi besok. Saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.